Dalam ayat ini Allah berfirman, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan ke dalam jannah adnin yang mengalir tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Siapa mereka ini? Itu disebutkan dalam ayat sebelumnya yang sudah kita bahas. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang pergi kepada Allah, maksudnya menghadap Allah di akhirat dalam keadaan mukmin, qad amilas shalihat, kemudian dia beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan memperoleh derajat atau tempat yang tinggi pada hari akhirat. Apa tempat yang tinggi itu? Derajat yang tinggi itu baru Jannatu adnin, Allah masukkan ke dalam syurga adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa para ahli tafsir mengatakan kenapa Allah menyebutkan surga itu mengalir air sungai di bawahnya? Kenapa Allah enggak mengatakan gedung bertingkat misalnya dengan fasilitas yang mewah, tapi kenapa Allah mengatakan surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya? Itu tandanya apa? Fitrah manusia itu yang paling nikmat, yang paling indah adalah yang sifatnya alami. Kalau alam mengalir sungai-sungai di bawahnya itu alami. Cenderung manusia suka kepada alam. Sementara yang sudah diolah oleh manusia bukan berarti manusia tidak suka. Kalau tidak suka nggak mungkin dibuat. Misalnya hotel bintang 5 dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kenikmatan yang tertinggi dirasakan oleh manusia adalah alami. Contoh orang terkaya di dunia, beberapa orang terkaya, orang kaya-kaya di dunia kadang-kadang dia pergi ke mana? Ke gunung, ke hutan. Padahal dia karena kekayaannya mungkin mewah sekali kehidupannya, serba mewah. Tapi dia mencari hutan. Karena fitrahnya mengatakan hidupannya seperti itulah yang paling nikmat, yang paling indah. Yang alami, yang paling indah. Coba ibu-ibu duduk coba tes ibu-ibu duduk di mall yang paling nikmat atau di tempat yang paling hebat lah, ada di hotel mewah lah, ada AC, dengan dudukkan di bawah batu, di bawahnya mengalir sungai-sungai, bunyi burung-burung, bunyi gemericik air, biasa. Alami. Tuh. Makanya kita jangan menganggap remeh penduduk desa. Dia mendapatkan sebenarnya fasilitas yang jauh lebih nikmat. Jadi kalau ada orang yang tinggal di daerah yang indah seperti itu, rela dia pergi ke kota, itu sebenarnya dia nggak mengerti hakikat kehidupan. Nah sekarang kalau memang misalnya kita nggak mungkin tinggal di tempat yang indah, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang Allah lukiskan sebagai surga adnin seperti itu, maka buatlah di rumah itu. Di rumah kita ada pohon-pohon, ada air-air, ada taman-taman, ada ikan-ikan, buat kolam, ada mengalir air gitu. Buatlah seperti surga rumah. Juga. Itu dia. Ternyata Allah menggambarkan surga. Surga itu kan tempat yang paling indah dunia dan akhirat. Di akhirat. Tempat yang paling indah, nikmat di akhirat. Ternyata Allah gambarkan asri.
mengalir sungai-sungai bawah. Makanya kalau ibu-ibu ingin pergi ke surga kemana? Kalau surga dunia mana? Ya bertamasya, pergi ke daerah-daerah yang ada sungai-sungai, Takengon, sikit-sikit Takengon, enggak sampai-sampai. Ya, si bilang-bilang aja enggak pernah sampai. Ada sampai? Nah, ya. Kami sering manggung selapik. Mana dah sering sekali. Itu dia. Ya. Kemudian kita ini apakah masuk surga? Masya Allah. Jika apa? Bagaimana supaya kita masuk surga? Jika yang pertama siapa? Yang pertama yang harus kita jaga supaya masuk surga apa? Ini saya tes nih. Apa yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk surga? Dia ada dua caranya supaya masuk surga. Yang pertama apa? Itu hanya rincian-rinciannya. Ini yang pokok-pokoknya. Yang pertama apa? Nah, itu rincian-rinciannya. Yang pertama jangan mati dalam kesyirikan. Kayak itu. Karena kalau mati dalam kesyirikan, kayak mana mau masuk surga? Allah sendiri mengatakan, innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Itu kayak mana mau masuk surga udah haramkan surga? Enggak ya? Walaupun banyak sekali amal enggak bermanfaat. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Jadi yang pertama kita jaga jangan mati dalam kesyirikan. Makanya kalau dibilang sama ustaz jangan bantah-bantah. Jangan pergi ke dukun ya ustaz, jangan. Ini ada juga ada seperti ada pengajian waktu itu kita bilang tapi kan ada pula tapi kan. Ada kesitu, ada bilang kami nggak ada kesitu, saya bilang kan, tapi kan dia bilang itu kan adab kita. Jadi itu, jadi yang pertama kita jaga apa? Jangan mati dalam kesyirikan. Itu ingat. Cuman kita harus tahu apa itu syirik. Nah, di antaranya apa? Jangan enggak boleh pergi ke dukun, dan kita jelaskan jangan enggak boleh pakai jimat dan lain-lain. Yang kedua apa? Tadi sudah, yang pertama kita jaga jangan sampai mati dalam kesyirikan. Atau dengan kata lain kita mati dalam keadaan benar-benar bertauhid. Tidak mati dalam kesyirikan kan maksudnya bertauhid. Nah, ya. Kan Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun dakhala jannah. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun itu berarti kan bertauhid. Dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Saya tanyalah. Kan saya yang tanya, bukan ibu-ibu yang tanya. Yang pertama tadi apa? Jangan mati dalam kesyirikan. Nah, atau dengan kata lain mati dalam keadaan bertauhid. Yang kedua apa? Nah, itu kan. Itu rinciannya apa? Yang kedua. Padahal mungkin sudah sering saya bilang. Mungkin ibu-ibu pura-pura enggak lupa. Apa yang kedua? Ini penting. Siapa tahu nanti ibu-ibu ditanya oleh cucu, Nek. Gimana Nek masuk surga? Nah, cucuku jaga dua hal saja. Yang pertama, jangan mati dalam kesyirikan, bertauhid. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Kan sudah saya pancing, boleh? Tapi ibu-ibu bukan ikan kan? Karena yang dipancing itu ikan. Apa? Coba fa amma man saqulat. Apa tuh maksudnya? Kan udah sering saya ungkapkan kan? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Nah, itu dalam surah Al-Qari'ah. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9, ya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Apa maksud yang kedua ini? Apa maksudnya yang kedua? Nah, coba apa artinya surah Al-Qari'ah tadi? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa artinya? Sesungguhnya manusia itu sangat muka tidak terima kasih kepada Allah. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri ini. Surah Al-Qari'ah tadi apa? Gimana? Faman saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau pahalanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Nah, udah jelas. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak buruknya dia, lebih banyak dosanya. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah. Dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Jadi apa maksudnya yang kedua ini? Kan Adapun orang yang ringan timbangannya kebaikan. berusaha agar kita lebih banyak baiknya daripada Baik, timbangan yang baik ya. kita harus berusaha lebih banyak baik daripada buruknya. Kalau bisa jangan ada buruk. Harus lebih banyak pahala dari itu baru masuk surga. Kan jelas tadi? Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, dah. Ya kan? Fa amma man saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia masuk surga atau masuk neraka? Surga. Itu dia, itu apa lagi? Makanya saya katakan hanya dua cara untuk masuk surga. Yang pertama apa? Bertauhid, tidak mati dalam. Kesyirikan. Yang kedua, memperbanyak amal. Nah, memperbanyak supaya ketika ditimbang oleh Allah lebih berat paha. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Ya, jadi ada dua cara masuk surga. Yang pertama tadi apa? Ulang balik. Bertauhid, tidak mati dalam kesyirikan. Yang kedua, memperbanyak amal. Kalau bisa jangan ada kalau ada dosa pun jangan sampai lebih banyak dari Nah, itu aja. Nah, sekarang saya tanya, kita bagaimana? Terpenuhi enggak dua syarat itu? Insyaallah. Tapi hati-hati, ada amalan kita yang amalan itu ringan tapi berat sekali dosanya. Apa itu? Ribah, betul. Kalau itu sudah syirik, jelas ya. Kalau sudah seperti itu memang enggak ada manfaat lagi. Ini maksudnya ada amalan yang amalan itu memang kelihatan ringan tapi besar dosanya. Yang diantaranya riba. Ya, coba perhatikan. Keluar bawa sebelah sama Itu Ustaz. itu jelas-jelas saja terus kita Indonesia sedekah Ya, bagaimana Ustaz? pokoknya nggak berdosa kan Tidak berdosa. kita saya isi si kota minta dari kota atau rumah di kota Ya, betul. kita belum jadi saya pikir Allah bagaimana nih Allah kita tidak mau kita jadi bahan Allah Allah. Jadi udah kasih tahu udah kasih dari kota kasih. Ya. Sama aja di Tergantung niatnya. Kita baru niatnya makan. Niatnya silaturahmi. Ya.
Jadi kita enggak, saya jelaskan dulu tadi kenapa ya ada amalan yang kelihatan ringan, ya, yang kelihatan ringan, tapi sebenarnya ya sangat berat. Nah, jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, an aksarima yudkhilun nasa annar. Ada sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka. Faqal, Nabi mengatakan al-famu wal farju. Mulut ternyata yang kebanyakan membuat orang masuk neraka. Mulut itu mudah diucapkan. Gampang kan? Gampang kali. Tapi sebenarnya itulah yang membuat kita celaka. Ya. Ustaz, kalau kita ceritain orang kan kita harus minta maaf, Ustaz. Minta maaf. Minta maaf. Saya ngomongin itu gitu. Cerita baik. Saya ngomongin itu, maafkan saya ya. Marah lah ya. Ya udah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas tuh ya. Ya. Ya jadi gitu. Jadi ada amalan-amalan yang kita anggap sepele tapi sebenarnya membinasakan. Sebagaimana kata Anas bin Malik ya. Kalian ya raka ya, kalian melihat ada dosa amalan ya yang kalian anggap itu adukum minal sya'ri, yang kalian lihat itu lebih halus daripada sehelai rambut. Tapi kami memandang dulu, kata Anas bin Malik, ala ahdi Rasulullah SAW, di pada zaman Nabi SAW, ya, minal mubiqat, itu termasuk ya dosa yang membinasakan, amal yang membinasakan. Walaupun kalian melihatnya sepele seperti sehelai rambut. Ya, innal mu'mina, kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin yara dzunubahu, dia memandang dosa-dosanya ya ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayaqa 'alaiha. Orang beriman itu melihat dosa-dosanya seolah-olah mereka duduk di bawah gunung dan takut gunung itu akan menimpa dirinya. Wa innal fujara, tapi orang yang fajir, orang yang suka berbuat dosa, bukan orang yang beriman, yara zunubahu, melihat dosa-dosanya kadubabin marra ala anfihis, melihat dosa-dosanya ya seperti lalat lewat apa? Lewat hidungnya. Sepele aja. Itu termasuk tadi mulut tadi. Ngomongin orang sepele aja, ibu aja, ibu ini kayak mak lampir hari ini ya, kita bilang sama dia. Enak, padahal dia tersinggung. Makanya hati-hati mulut. Makanya orang-orang tua dulu kita tahu mengatakan apa? Mulutmu harimaumu. Ini hati-hati nih mulut nih. Mulut itu mudah dikucapkan, tapi berat sekali akibatnya. Banyak orang sakit hati, coba lihat. Kalau kita lihat, permusuhan banyak terjadi hanya karena mulut. Ya, kita sakiti hati orang kadang-kadang dendam. Apa tuh ibu tuh sok cantik, didengar sama dia, marah dia. Makanya kan dulu pernah saya bandingkan dulu ya. Mungkin saya ulang lagi apa enggak? Misalnya gini. Kita misalnya ditubruk babi. Betul-betul ditubruk babi. Dan kita lewat tepi hutan, tiba-tiba datang babi, tubruk kita. Berapa lama kita masuk rumah sakit? Seminggu. Dah tu sembuh. Coba bandingkan dengan orang bilang sama kita, muka kamu kayak babi. Berapa lama sakit kita? Itu dia. Maka Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau lebih bagus diam. Ya. Gimana caranya Ustaz? Apanya? Gimana caranya biar dia Ya dia nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Bu, kenapa hari ini ngomong kali ya? Saya masker ngomong. Kalau misalnya kita kadang-kadang tanpa sadar suka sekali menyakiti hati orang. Tapi kalau berbicara, berbicaralah yang baik. Ingat Bu ya, berbicara itu akhlak atau adab? Akhlak. Ini bilang adab, ini bilang akhlak. Yang benar yang mana? Kalau menurut ibu yang lain apa? Berbicara itu akhlak atau adab? Adab. Kenapa adab itu? Kenapa dikatakan adab? Adab itu adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Ya, ingat ya. Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Kita tidak bisa menilai akhlak seseorang tanpa melihat adabnya. Dengan melihat adablah kita tahu akhlaknya. Contoh tadi, orang galak, suka memaki, suka menyakiti hati, berarti akhlaknya jelek. Dari mana kita tahu akhlaknya jelek? Dari adab. Jadi dari adab kita bisa melihat. Contoh bicara tadi. Kalau ada ya orang teman datang jumpa, assalamualaikum Bu, alhamdulillah. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Ada punya uang Bu 1 juta. Nah, salah. Bagus akhlaknya. Dari mana kita tahu? Dari bicaranya, adab berbicaranya. Tapi kalau bilang misalnya ada orang coba, Ibu apa kabar hari ini? Ibu, kayak malaikat baru dari neraka, kayak iblis baru dari neraka misalnya. Nah, ya, atau ngomong curiga-curiga. Nah, itu kita tahu akhlaknya enggak bagus. Jadi kita menilai akhlak seseorang dengan itu dari adab berbicara, belum lagi dari adab makan, adab berjalan, adab melihat. Ada adab melihat. Ini Ustaz, ada orang kan kadang-kadang memang sengaja dia bikin tingkah. Dia bikin nggak ada adab dia. Nah, Sama kita nggak sopan. berarti akhlaknya kurang. Datang ke rumah kita, kan? Habis itu dia pulang nanti kita ngomongin, kan berdosa kita ngomongin dia. Begini, ngomongin itu tidak, kita mengomong itu, ribah itu begini ya. Misalnya contoh, kita sedang berada, kita berdua nih, kita berdua. Lantas tiba-tiba masuk orang nggak sopan, kan? Yang dua orang ini melihat, ya kan? Si A, si B melihat, si A lihat dia nggak sopan, si B. Lantas kita ngomong itu nggak apa-apa karena dua-duanya memang melihat. Dia nggak boleh kita memberitahu orang yang nggak tahu, paham? Tapi kalau memang karena itu menyangkut tadi apa? Sopan. Tapi kalau misalnya ada kadang-kadang ribah-ribah tertentu yang harus kita beritahu. Contoh gini. Ada pencuri masuk ke kampung kita. Kalau kita bilang, "Hei, hati-hati itu pencuri," kan ribah. Tapi kalau enggak kita beritahu, habis jemuran semuanya. Maka yang seperti itu bahkan harus kita beri. Kenapa? Karena dia pencuri dan mencurinya masih aktif. Tapi kalau dia sudah bertobat atau dengan kata lain mantan pencuri, itu nggak boleh kita bongkar-bongkar. Nah, kalau mantan Pencuri. tapi kalau pencuri masih aktif, untuk apa? Waspada. Mantan. Iya. Iya. Ya, kita lanjut apa enggak nih? Makanya jangan banyak tanya. Kalau enggak tanya enggak selesai-selesai tafsir kita. Nah, ingat ya. Orang menilai akhlak kita dari apa tadi? Adab. Maka jaga adab.
Kalau bisa kita jaga adab, kita menunjukkan adab yang baik, orang menilai kita punya akhlak yang baik. Ya. Dah, kita lanjutkan sekarang. Jadi jannatu adnin, Allah masukkan ke surga adnin. Yang ciri-ciri surga itu kata Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. Khalidina fiha, kekal dalam surga itu. Masya Allah. Orang kalau udah masuk surga itu pasti kekal. Tapi masuk neraka belum tentu kekal. Orang kalau sudah masuk surga pasti kekal. Nggak ada orang sudah masuk surga lantas kemudian keluar lagi masuk neraka, nggak ada. Yang ada orang masuk neraka, masuk surga. Jika bukan, tadi sudah jelaskan. Jika tidak mati dalam kesyirikan. Cuman dia masuk surga karena amalan jahatnya lebih berat kan tadi. Lebih berat timbangan keburukannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat, yang ringan timbangan kebaikannya, berarti kan berat buruknya. Fa ummuhu hawiyah, akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Tapi tidak kekal. Kenapa? Tidak mati dalam kesyirikan. Itu dia. Makanya saya bilang, orang yang masuk neraka ada dua kategorinya. Ada yang kekal selama-lamanya, ada yang tidak. Yang kekal siapa tadi? Sudah pernah dulu kita jelas. Ya, orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Nah, orang yang masuk neraka jahanam itu kekal dalamnya. Yang kedua, yang tidak kekal, yang masuk neraka hawiyah tadi, tidak kekal. Karena dia kenapa sebab dia masuk neraka? Karena dosanya lebih banyak dari pahalanya. Setelah selesai hukuman, dia akan surga. Kenapa masuk surga? Bagus. Nah, itu udah lengket. Besok tanya lagi kapan pengajian, nggak tahu, kita berdirikan kaki sebelah nih ibu ini. Marah suaminya nanti. Nggak ada lagi suami, cari suami. Tanya suami ditanya. Ya, itulah ibu-ibu ini banyak ditanya. Ngaji udah. Sikit-sikit salah ibu-ibu. Ustaz tuh sikit-sikit salah ibu-ibu. Itulah. Dah. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya, ini mensucikan hati ini ya. Ini termasuk taharah. Jadi taharah itu ada dua, Bu. Taharah itu apa artinya? Bersuci. Yang pertama taharah. Saya bilang tadi apa? Taharah ada dua. Yang pertama taharah lahiriah. Apa taharah lahiriah? Contohnya apa taharah lahiriah? Mandi, apa lagi? Bersuci dari najis, dari hadas. Ya kan? Itu taharah lahiriah. Bersuci dari apa tadi? Najis dan hadas. Yang kedua taharah batiniah. Kita bersuci dari apa? Dari ku'eh, dari dengki, dari dendam. Nah, ya. Itu taharah apa namanya? Kalau taharah lahiriah bersuci dari najis dan hadas. Nah, sekarang saya tanya, apa beda najis dengan hadas? Itu contoh. Ini kita tanya beda, Bu. Apa itu contoh, Bu? Apa beda najis dengan hadas? Ada 3 beda, ada 4 bedanya. Perhatikan. Nah, coba perhatikan. Ada 4 perbedaan najis dengan hadas. Ibu-ibu nggak usah catat lama. Ibu-ibu perhatikan aja, dengar aja baik-baik.
Yang pertama, najis itu nampak. Najis itu nampak. Tai kucing kan nampak. Kalau nggak nampak nggak mungkin bilang tai kucing. Kalau hadas tidak nampak. Hah? Bukan kentut. Iya, kentut itu sebab orang menjadi hadas kecil. Orangnya kan setelah kentut berhadas, tetap berhadas walaupun dia nggak kentut lagi kan? Ya, tak. Kentut itu sebab kayak darah haid orang haid, ya. Darah haid itu sebab haid. Haid itu sendiri najis, tapi kan orangnya berhadas, maka hadas itu nggak kelihatan. Paham? Kentut itu sebab orang menjadi hadas kecil. Kalau waktu berwudu meledak bung, maka dia berhadas kecil. Ya. Walaupun dia nggak kentut lagi, tetap dia berhadas. Walaupun dicuci misalnya tempat keluar bum itu kan, tetap dia berhadas. Paham ya? Artinya apa? Hadas itu tidak nampak. Najis nampak. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, najis bisa terkena pada badan, pakaian, tempat salat dan sebagainya. Nah, misalnya contoh firman Allah, wasiyabaka fattahir, pakaianmu bersihkanlah. Bersih dari apa? Najis atau hadas? Najis. At-tahira baiti lita'ifina wal aqifina wa ruk'i sujud. Bersihkanlah rumahku kata Allah untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf dan untuk orang yang rukuk dan sujud. Itu membersihkan rumah Allah. Itu membersihkan dari najis atau hadas? Najis. Ya kan rumah ibadah kan najis. Dah. Nah, kemudian firman Allah, fa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu junub maka bersucilah. Bersuci dari apa? Dari hadas. Nah, itu dia. Jadi saya ulangi lagi, beda yang kedua. Kalau najis bisa terdapat pada badan, pakaian, tempat salat, DSB. DSB itu apa? Dan sebagainya. Kalau hadas khusus pada badan saja. Jadi jangan bilang aduh nih tempat salat kita berhadas ini ikim kau. Nah. Dah. Aduh peci saya berhadas, itu ketawa orang. Yang ketiga, mensucikan najis itu dengan air, batu, tanah, DSB. Forstek lah apa? Forstek apa? Super clean atau apa-apalah. Tapi membersihkan hadas dengan wudhu atau mandi. Wudhu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar. Paham ya? Itu beda najis dengan hadas. Nah, ini disebut taharah lahir. Kan mandi lahir kan? Kan? Pakai duduk lahir kan? Apa yang kita basuh waktu wudu? Anggota wudu kan? Kalau taharah batiniah, kita membersihkan ya kita, dengki kita. Nah tadi kalau membersihkan najis dengan hadas dengan air misalnya. Kalau membersihkan taharah batiniah dengan apa? Nah, boleh dengan zikir, ya, dengan istighfar, ya kan? Dengan dekat kepada Allah, ya kan? Nah, dan sebagainya. Nah itu dia ibu-ibu. Ya jadi ayat ini tadi tazakka, membersihkan, menyucikan diri, berarti bertaharah dari apa bu? Lahiriah atau batiniah? Yang ayat ini ayat kita bahas. Coba kita ke mana ayatnya? Wadzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian adalah balasan ya kepada orang yang membersihkan, menyucikan diri dari apa? Taharah lahiriah atau batiniah? Ini cenderung ke batini. Membersihkan hati kita. Kadang-kadang maaf kita bilang, badan kadang-kadang kotor. Kenapa kotor? Kecebur lumpur, tapi hatinya
bersih. Ada orang bersih sehari mandi sampai 100 kali. Tapi hatinya kotor. Nah, mana lebih penting? Apakah mana lebih bagus? Yang batinnya loh, Ustaz. Yang bagus adalah lahirnya bersih, batinnya juga bersih. Ustaz, misalnya kalau kita ada anak pesawat, cucunya dia kakaknya dia gitu aja gitu, jadi badannya nggak ada mandi gitu, boleh nggak? Selagi tidak bernajis, yang penting dia anggota-anggota wudhu dibasuh. Selagi dia tidak bernajis badannya sah. Cuman masa Sawah tuh nggak kotor. enggak, tanah itu kan bersih, suci. Cuman kan kadang-kadang letak kesalahannya mengganggu orang lain. Ya, orang di sekitarnya jadi enggak khusyuk. Akibatnya kita berdosa gara-gara membuat orang tidak khusyuk. Contoh gini, kita misalnya habis ke sawah. Kan tidak ada najis di sawah itu. Tahu jualan ikan lah maksudnya gitu. Kalau ikan lain mungkin ya. Karena darah ikan ya. Kan kotor itu. Ini misalnya kita habis ini, kita bersih-bersih begitu aja lantas kita berdiri. Orang di samping kita nyaman nggak? Nah, kita sudah salah mengganggu kekhusyukan orang. Kecuali kalau kita salat sendiri. Kalau salat berjamaah ada adab lain. Bahkan kita baca keras-keras pun tidak boleh mengganggu orang. Gak ada orang sisir pelan-pelan aja, cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Boleh, memang ada juga tuh Ustaz keras-keras. Itu mungkin nih dia baca. Enggak, kalau itu imam, itu salat jahar kan. Ya, sebelah-sebelah kita. Ini salat sebelah-sebelah. Ada yang Dengar tuh apa yang dia baca. makanya kadang-kadang kan kita disunahkan menggosok gigi. Apalagi kadang-kadang kita malah gosok gigi udah tuh keras-keras pula. Kan di samping kita udah teracuni kan. Akhirnya rebah tiba-tiba dia. Hati-hati ya. Kita lanjutkan hampir azan ini. Udah habis belum? 77 sekarang. Walaqad auhayna, dan sungguh kata Allah kami mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, an asri bi ibadi, agar kalian pergi bersama hamba-hambaku, maksudnya pengikut Nabi Musa. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, dan buatlah jalan ya yang kering di laut merah. Laut itu antara Mesir dengan Semenanjung Sinai. Buatlah laut. Ya. Laut itu kemudian air laut itu kan basah, tapi kemudian ya terbelah. Nah, ini maksudnya perintah Allah kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkat, kemudian terjadi mukjizat, laut terbelah. Anehnya jalan yang dilalui itu tidak basah sehingga bisa dilewati. Luar biasa. Kalau Allah menghendaki laut lempar, terbelah. Jadi luar biasa. Jadi panjang. Nah, inilah yang maksud. Cuman ayat ini kan intisarinya ya. La yakhafu, kata Allah, la takhafu, jangan kamu takut wahai Musa. Darakan wala tahsya, jangan kamu takut akan tersusul oleh Fir'aun. Kan Fir'aun mengajar nih dengan tentaranya, mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, kejar sampai ke tepi Laut Merah. Kan enggak tahu lagi kemana. Tapi Masya Allah, karena Nabi terjadi mukjizat, Allah turunkan mukjizat, terbelah laut. Nabi Musa melemparkan tongkat, terbelah laut, jalanlah. Enggak, Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, tentara Fir'aun kejar di belakang. Sampai ke situ laut masih terbelah. Kenapa laut masih terbelah? Kan ya, masih terbelah. Karena kan
Nabi Musa kan dengan pengikutan kan jauh tuh antara Mesir dengan semenanjung Sinai itu jauh. Kenapa Fir'aun bisa jalan? Karena masih sebelah laut. Karena masih terbelah. Nabi Musa belum sampai, paham? Kejar-kejaran. Nah, karena belum sampai masih terjadi mukjizat. Kak ini laut nih kan, terbelah. Karena Nabi Musa maka masih berlaku mukjizat. Orang Fir'aun ini dilihatnya ada tiba-tiba laut terbelah, dia juga ikut sampai Nabi Musa ke seberang, mukjizat habis, plam, kopong. Tenggelamlah. Begitulah ceritanya, kisah. Ini kisah nyata ya, bukan dibuat-buat. Ini ada dalam peristiwa kejar-kejaran dengan Fir'aun ini ya, dalam ayat ini diantaranya digambarkan. Pada ayat ini digambarkan. Ya. Jadi la takhafu, jangan kamu takut disusul oleh Fir'aun dan tentaranya. Ya. La takhafu duraka. La takhafu daraka, jangan kamu takut tersusul. Wala yahtahsya, dan juga jangan kamu takut tenggelam. Fa'atba'ahum Fir'aun, dan Fir'aun bijunudihi, dengan bala tentaranya juga ikut mengejar Musa. Ya, mengejar Musa di belakang. Ya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka kemudian karena Fir'aun mengejar, Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel, kejar-kejar terus, itu masih di laut masih terbuka. Kenapa laut masih terbelah? Kenapa masih terbelah? Karena Nabi Musa belum sampai. Begitu Nabi Musa sudah sampai ke seberang, maka mukjizat habis, tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Ya. Kenapa mukjizat itu tidak terjadi pada Fir'aun? Ya, karena Fir'aun itu musuh Allah. Mukjizat itu hanya terjadi pada Nabi. Ya, Ibu. Ya, maka tenggelamlah Fir'aun. Faghashiyahum minal yammi, maka tenggelam ke laut, ya, diliputi oleh laut, maka maghashiyahum, maka tenggelamlah, ya, hancur tenggelam. Pada saat itulah kemudian Fir'aun menyadari, sehingga ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan baru mengakui kebenaran, percaya kepada Tuhannya Fir'aun. Kenapa percaya? Karena dilihatnya mukjizat tadi itu. Ya, terjadi lihatnya mukjizat. Nah, makanya dia percaya. Karena dilihatnya mukjizat Nabi Musa. Tapi nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharri. Enggak diterima tobatnya. Artinya dia bukan bertobat, dia mengakui kebenaran, dia mengakui Tuhannya Musa. Tapi terlambat karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharri." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Allah juga berfirman, "Laisa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ah hatta idza hadara ahadakumul maut qalu inni tubtul an." Tidak diterima taubat bagi orang yang melakukan dosa baru ketika maut datang baru mengatakan aku bertobat sekarang. Sudah terlambat karena nyawanya sudah sampai. Kalau belum sampai masih, bukan mungkin, masih. Makanya kenapa Nabi mengatakan, menyuruh kepada kita ketika menjenguk orang yang akan meninggal, Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilallah. Karena pintu tobatnya masih terbuka, bukan setelah meninggal. Setelah meninggal enggak ada lagi kita ajarkan. Pintu tobatnya udah selesai, tidak tutup. Kalau kita menengok orang meninggal, kita
Sebenarnya kan Nabi mencium mayat itu hanya karena kenangan terakhir. Ya, doanya kita Kalau kita Oh, berlaku. ah, setahu saya tidak ada doa khusus. Itu hanya begini. Nabi karena begitu cintanya kepada orang yang meninggal, ada sahabat meninggal, Rasulullah ya mencium mayat itu. Bukan itu tanda apa? Hanya sekedar perpisahan. Tapi tidak ada riwayat yang sejauh saya ketahui, ya mungkin saya salah, itu ada doa khusus. Nah, kita mau mencium mau enggak juga enggak masalah karena itu bukan syariat. Ya, enggak gimana? Itu ketika salat. Bukan enggak boleh, tapi Nabi ya mengajarkan doa itu ketika salat jenazah. Ada yang baca Al-Ikhlas sama mayat lain. Enggak ada tuntunan kalau mau baca, tapi enggak ada tuntunan. Gimana? kecuali kita mendoakan orang tua kita dalam keadaan kita. Kalau mendoakan kapan aja, enggak mesti harus ketika buka itu. Waktu dibuka membaca Al-Ikhlas. Ya enggak ada. Jangan nanti kalau kita baca kita buat-buat nanti malah jadi udah buat hal baru dalam agama. Orang misalkan yang buka itu apa jenazah apa itu kan kita tahu. Sampai Allah mau pulang bisa. Ya, terserah ya, mendoakan. Jadi begitu aja ya, karena udah sampai sini belum? Lagi sebenarnya Ustaz berapa? Ya. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi. Udah kan? Oh udah. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun serta kaumnya itu sesat dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.